Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam Sapaan Gembala GKI sebagai bentuk kolaborasi pendeta-pendeta GKI dalam menyampaikan sapaan-sapaannya bagi segenap jemaat dan simpatisan GKI. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sapaan GKI menggunakan bentuk baru, yaitu bentuk kolaborasi bersama dari 3 sinode wilayah yang berbeda-beda. Dengan saya, Pendeta Christian Albert Budiman dari GKI Wetasim, GKI SV Jabar. Ya, dan dengan saya, Pendeta Martin dari GKI Bondowoso dari Sinode Wilayah Jawa Timur. Dan saya, Ishak Abimanyu, calon pendeta dari GKI Temanggung, GKI Sinwil Jawa Tengah. Mari sebelum kita mendengarkan sapaan gembala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang memanggil kami menjadi satu di dalam Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan berbagi dan berjalan bersama hari ini. Bimbinglah percakapan kami, agar kata-kata kami lahir dari kerendahan hati, dan hati kami terbuka untuk mendengar kehendak-Mu. Satukan kami bukan oleh kepentingan kami masing-masing, melainkan oleh kasih dan panggilan-Mu bagi gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Efesus pasal 2 ayat 14 hingga 16 berbunyi demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi di dalam bacaan kita, Efesus pasal 2 ini, saudara-saudara sekalian, kita diingatkan bahwa pemersatuan yang terjadi, gitu ya, kalau di dalam kitab Efesus menceritakan mengenai bagaimana orang Yahudi waktu dulu sempat bergumul dengan kondisi ketika berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi yang mau mengenal Kristus juga. Tetapi lewat kematian Kristus telah dipersatukan menjadi satu bagian sebagai satu bagian dalam tubuh Kristus. Seharusnya dengan demikian sudah tidak ada lagi tembok-tembok pemisah. Tetapi buat kita saat ini mungkin pergumulannya bukan soal itu tentunya gitu ya. Karena pertama kita orang-orang Indonesia dengan latar belakang yang berbeda, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya, di GKI atau gereja manapun Bapak Ibu Saudara sekalian berasal, kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Tetapi mungkin yang menjadi tantangan atau penghalang adalah apa yang terjadi secara dalam tanda kutip mungkin gitu ya, birokrasi ketika ketiga sinode wilayah ini berderap bersama-sama, karena tentunya gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda ada tantangan-tantangan di balik pemersatuan ini. Nah, di antara kami bertiga gitu, di sini Pendeta Martin adalah yang paling senior dari kami gitu ya. Nah, oleh karena itu boleh Pendeta Martin sharing mengenai seperti apa sih di dalam pengalaman Pendeta Martin gitu ya, mengenai acara-acara yang mempersatukan gitu ya, sebagai bukti bahwa itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sekaligus juga mungkin tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi ke depannya bersama-sama. Terima kasih rekan Pendeta Hubert. Jadi memang kita bersyukur ya, karena saya juga mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari tim penyusun ini ya, untuk tata gereja dan tata laksana yang diamandemen kemarin dan kemudian dirilis di Agustus 2023 yang lalu. Dan satu hal yang menjadi pengalaman yang
mahal dan berharga adalah, bayangkan dari yang tadinya seperti yang rekan tadi ulas, bahwa dari jemaat yang berbeda, sinode wilayah juga berbeda, kemudian mempunyai tata gerejanya sendiri-sendiri, kemudian menjadi satu ya di tahun 2003, kemudian 2009 sudah amandemen pertama dan diteruskan dalam proses yang begitu panjang. Dan satu yang berkesan karena rekan kita Pendeta Lazarus itu mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya jiwa dari tata gereja tata laksana kita itu ya memang untuk berderap bersama tadi. Jadi tembok-tembok pemisah atau tembok-tembok penghalang, tembok-tembok yang membuat kita sulit untuk, nah itulah yang di breakthrough ya, sehingga semuanya akhirnya bisa lebih menyatu. Dan cukup berkesan ketika saya juga merasakan ya, untuk menjadi kader terakhir yang masih per wilayah gitu ya. Jadi persis setelah angkatan kami, maka semua kader-kader itu sudah menjadi kader bersama. Nah ini menurut saya perjuangan kita ini masih panjang sekali. Dan kita juga bisa ambil contoh, ada program-program dari sinode wilayah lain, artinya dari Jabar misalnya, yang menjadi berkat untuk Jatim. Contohnya yaitu summer camp gitu ya. Bahkan kemarin sudah ada summer camp university misalnya. Jadi anak-anak kami yang di kota-kota kecil itu kan mereka sulit untuk mengadakan camp sendiri karena jumlah yang terlalu sedikit misalnya. Nah dengan adanya camp ini, dan camp ini kan tentang community, tentang bagaimana pertumbuhan iman ya dan sebagainya. Saya kira itu sangat bermanfaat sekali dan sangat menolong sekali untuk kami di wilayah Jawa Timur. Nah itu, jadi menurut saya sudah banyak contoh-contoh bahwa jemaat-jemaat ini pada dirinya tidak memikirkan dirinya saja ya. Jadi mereka berpikir untuk jemaat yang lain, mereka memikirkan untuk wilayah yang lain, untuk klasis yang lain, begitu ya. Nah itulah suasana yang menurut saya luar biasa, yang bisa kita hayati sebagai perwujudan dari firman Tuhan. Begitu, rekan Albert. Baik, terima kasih banyak. Ya, jadi ini salah satu bukti ya GKI Summer Camp itu bisa jadi berkat bagi wilayah-wilayah lain bahkan gitu ya, sekaligus bukti juga bahwa memang kita rasanya perlu menerobos pagar-pagar pembatas kita gitu ya, karena bisa jadi utamanya di daerah Jakarta gitu ya, ketika kita SW Jabar gitu ya, banyak berjumpa pula dengan gereja-gereja GKI SW Jateng gitu. Yang sayangnya gitu mungkin karena klasisnya beda, sinode wilayahnya beda gitu ya, mungkin jarang berinteraksi satu sama lainnya gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini ada rekan kita yang paling muda sekaligus juga yang mendalami sejarah GKI secara khusus gitu. Ini bukan saudara lagi lah ya, Penatua Ishak Abimanyu gitu ya, yang kemarin menulis sebuah buku sejarahnya judulnya apa, Sak? Dari 3 menjadi 1, sejarah GKI tahun 62 sampai 88. Nah, jadi boleh nggak Sak cerita gitu ya mengenai sebenarnya dari perjalanan sejarah yang Ishak lihat, Ishak pergumulkan akhirnya menulis gitu, apa hal-hal yang berkesan, tantangan-tantangan yang mungkin terlihat gitu ya dari perjalanan kita, karena kan memang udah panjang ya kita kita penyatuan GKI ini, tetapi memang apa ya, kita sadari gitu ya bukan buat jadi seragam gitu. Nah, boleh Ishak cerita berbagi kepada kita sekalian. Oke, terima kasih Ko Kris ya buat kesempatannya. Jadi Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, tahun kemarin 2025 saya dan rekan-rekan dari tim sejarah GKI sudah menerbitkan buku sejarah GKI tahun 62 sampai 88 ya, tentang penyatuan GKI. Dan dari berbagai dokumen yang kita kumpulkan, kita baca, dan kalau kita tarik ke sejarah GKI, satu hal itu langsung kelihatan. Kesatuan GKI itu tidak lahir dari kondisi yang ideal, bukan tiba-tiba langsung jadi satu.
Kita dari 3 gereja yang berbeda ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Latar belakang berbeda, tradisi berbeda, cara kerja pun berbeda. Tapi yang menarik, di tengah segala perbedaan itu, kerinduan untuk bersatu itu sudah ada sejak lama. Bahkan jauh sebelum tahun 1988 GKI bersatu, dari 1920, waktu masih namanya Tionghoa Kitokahwe, udah ada bibit-bibit persatuan. Dan mulai dikuatkan tahun 62, ketika dibentuknya Sinode AM GKI, itu lebih ke arah organisasi payung ya, belum jadi satu sinode. Di situ GKI terus bergumul ya, apakah kita mau berjalan bersama atau cukup kerjasama seperlunya gitu. Dan prosesnya itu panjang dan melelahkan. Ada masa-masa semangat, ada masa-masa lesu, ada perbedaan kepentingan wilayah, ada ketegangan antara identitas, struktur, dan panggilan gereja. Jadi, penyatuan di tahun 88 itu bukan keputusan instan. Itu hasil dari puluhan tahun percakapan, perdebatan, kegagalan, dan keberanian untuk tetap duduk bersama. Yang penting diingat, kita bersatu di tahun 88 bukan karena kita sudah langsung sepakat dalam segala hal, tapi kita sepakat karena satu hal yang lebih besar, panggilan untuk menjadi satu gereja di dalam Kristus. Waktu tahun 88 kita bersatu, tata gerejanya belum ada jadi satu, masih masing-masing punya tata gereja. Terus tentang harta milik juga masih pisah-pisah waktu itu. Jadi belum langsung sepakat dalam semua, tapi kita sepakat kita perlu satu di dalam Kristus. Dan kalau kita baca dokumen-dokumen gereja dari tahun 62 sampai 88, yang paling sering muncul itu tema-tema tentang kesetiaan, keesaan, kesaksian bersama. Jadi kalau bisa kita terjemahkan ke zaman sekarang, dari awal GKI itu tahu bahwa berjalan sendiri-sendiri itu lebih mudah. Nggak perlu kita menyamakan tata gereja kita, nggak perlu kita menyatukan aset kita, nggak perlu kita repot-repot gabung dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, tapi GKI sadar bahwa lebih setia untuk berjalan bersama mengikuti panggilan Tuhan itu, walaupun lambat dan juga ribet. Contoh konkret paling jelasnya itu di awal tahun 1980, tahun 62 didirikan Sinode AM, itu cita-citanya mau menyatukan GKI. Tapi ternyata di sidang Sinode AM tahun 80, di keputusan sidangnya itu ditulis, kita nggak jadi mau bergabung, kurang lebih kayak gitu. Karena berbagai alasan, udah kita nggak usah gabung lagi. Tapi ternyata bertobat, dan tahun 84 di sidang Sinode AM-nya, oh kita harus menyatu. Makanya disusun panitia, segala macem, akhirnya tahun 88 pun bergabung di situ. Jadi selama tahun 80 sampai 84 itu ada tarik ulur. Identitas, tata gereja, rasa kepemilikan, tapi akhirnya dikoreksi kembali seperti itu. Akhirnya di tahun 88 kita berkata, kita berhenti menunda-nunda, nggak perlu menunggu kalau yang lain nggak mau bersatu, kita jadi bersatu seperti itu. Dan menurut saya ini relevan ya untuk zaman sekarang. Kesatuan itu bukan warisan otomatis, tapi pilihan yang harus diambil oleh kita generasi tiap generasi. Karena godaan terbesar GKI sekarang ini bukan pecah terang-terangan ya, kita pecah jadi sinode masing-masing, tapi pelan-pelan kita merasa cukup sendiri. Misalkan gereja GKI Temanggung, oh nggak butuh gereja di Klasis Magelang yang lain. Atau kita Klasis, oh saya nggak butuh Klasis yang lain. Atau Sinwil ngerasa, oh saya nggak butuh Sinwil yang lain. Atau lebih luas lagi, saya GKI nggak butuh gereja yang lain. Dan pertanyaan buat kita sekarang, bukan lagi apakah kita berbeda, masing-masing Sinwil, Klasis, jemaat, tapi apakah kita masih mau berderap bersama di tengah perbedaan itu. Kurang lebih itu kok, Chris. Thank you, Sak. Ini jadi ada hal-hal yang mungkin bagi kita juga baru kita sadari ya, bahwa penyatuan GKI itu bukan sesuatu yang sederhana dan membutuhkan proses, dan sampai saat ini kita masih terus berproses ya. Mungkin Ko Martin boleh sekaligus memberikan kata-kata penutup dan doa tutup bagi kita sekalian. Oke, jadi kita bersyukur karena rupanya kalau kita ditanya nih, ada GKI itu ada berapa gitu ya. Seringkali jemaat masih terjebak, banyak, 235 gitu ya. Kita lupa bahwa sebenarnya GKI tidak banyak, GKI ya hanya satu. Jadi harapannya ke depan
gagasan-gagasan untuk mengadakan kolaborasi kita tingkatkan terus ya. Jadi teman-teman ini dari generasi ke generasi dan melibatkan jemaat-jemaat bahkan yang mungkin dari populasi besar, kecil, menengah gitu ya. Kira-kira begitu. Ini hari ini juga rupanya ya. Ini kan dari populasi besar, kecil dan menengah kayaknya ini kita ini. Baik, jadi biarlah ini terus kita gumulkan terus dan kita perjuangkan karena perjalanan untuk bersatu tentu masih panjang. Mari bersama-sama kita berdoa untuk ini semua. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa oleh darah kudus-Mu lah kami dipersatukan. Sehingga tembok pemisah itu pun berangsur-angsur hancur. Jauhkan kami dari ego sektoral kami yang merasa lebih dalam hal ini dan itu. Tetapi munculkan niat baik kami untuk saling belajar, saling mendukung. Bahkan tidak perlu kami terjebak dalam stereotip yang mengatakan bahwa kalau gereja besar begini, kalau di kota begitu. Tidak, tetapi kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang besar itu mampu membuat siapapun kami, siapapun jemaat itu bisa berkarya luar biasa hanya ketika dia bisa bergandeng erat satu sama lain. Jadi kami singkirkan keegoisan diri dan kami utamakan kepentingan yang lain. Terima kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mempersatukan kami berdoa. Haleluya. Amin.